bersamamu, Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya Tuhan. Bersamamu, Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya Tuhan. Bersamamu, Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya bersamamu, Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah, bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu.
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini. Kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Kau hebat, cai perkasa buatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu. Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, cai perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, pada saat ini mari kita terus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu.
Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, Engkau layak terima pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan.
Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh,
buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, oh haleluya. Oh ya rababa syakaya ralalababa. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, karena hari ini kami dapat bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami, dalam menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau terus sertai dan pimpin kami. Biarlah melalui ibadah ini kami memperoleh kekuatan yang baru, membangun iman kami, dan memberikan kami pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Sekali lagi, shalom jemaat Tuhan, karena kita dapat bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu,
seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami memiliki kesempatan pada pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Bapa di sorga, terangilah hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari siri khotbah kita, Iman yang Lebih Kuat. Dengan topiknya pada pagi hari ini adalah lebih bersungguh-sungguh lagi, yang diambil daripada surat 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Sebelum kita mendalami pelajaran pada pagi hari ini, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, terlebih dahulu saya ingin mengajak kita untuk mengulang kembali, mengimbas kembali mengenai kehidupan jemaat di Tesalonika yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar mengenai kehidupan mereka sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam 3 bab yang pertama kita melihat ternyata di tengah-tengah penderitaan, Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan, bahkan memuji akan kehidupan jemaat di Tesalonika yang dimana iman mereka, kasih mereka, pengharapan mereka terus bertumbuh. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di mana Rasul Paulus tidak hanya berhenti setakat terus bertumbuh dalam kehidupan jemaat di Tesalonika, malah pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus mengajarkan bahkan mendorong kepada jemaat di Tesalonika untuk lebih lagi bersungguh-sungguh bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan mereka. Itu sebabnya kita belajar di sini saudara, di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, Rasul Paulus menjelaskan demikian. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Perhatikan saudara di sini. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada bahagian ini Rasul Paulus ingin terus mendorong kepada jemaat di Tesalonika supaya lebih bersungguh-sungguh lagi bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan mereka. Dan istilah bersungguh-sungguh ini, apabila kita mengenakannya kepada seseorang, ianya menyatakan bahwa orang tersebut sudah melakukannya. Orang tersebut sudah melakukannya dengan baik. Orang tersebut sudah melakukannya jauh lebih baik lagi. Apa yang dapat kita simpulkan di sini, saudara? Ternyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pada hari ini, apa yang Allah ingin lihat dan harapkan daripada kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah
bagaimana kita menjalani iman kita atau hidup beriman kepada Tuhan, bagaimana kita menyatakan kasih kita terhadap sesama kita, dan bagaimana kita tetap berpegang teguh di dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Inilah 3 perkara yang akan kita dalami bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, yang pertama di sini, saudara, adalah iman. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 3 hingga 5. Saya akan bacakan di sini, saudara-saudari. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal pertama yang Paulus minta daripada jemaat di Tesalonika adalah terus bertumbuh dengan lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam iman mereka, yaitu hidup di dalam kekudusan dan terhormat di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan orang lain. Menjalani kehidupan mereka yang sesuai dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, hidup kudus di sini, saudara, berarti kita harus bertumbuh di dalam kekudusan kita oleh kuasa Roh Kudus. Dalam arti kata lain, cara hidup kita sebagai orang-orang percaya adalah berbeza dengan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus memberikan salah satu contoh yang praktikal sekali, yang sederhana mungkin kepada jemaat di Tesalonika, khususnya juga bagi kita sebagai orang-orang percaya pada pagi hari ini. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan menunjukkan perbezaan dengan orang yang lain di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama di sini kita melihat, saudara, apa yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus di sini adalah penguasaan diri dengan menjauhi percabulan. Ternyata, saudara-saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus, di dalam masyarakat di daerah Makedonia dan Akaya, mereka sangat terkenal dengan perbuatan yang tidak bermoral, terutama sekali pergaulan bebas atau seks bebas. Masyarakat di Makedonia dan Akaya di sini, saudara, mereka hidup di tengah-tengah agama-agama atau kuil-kuil yang mengamalkan kehidupan seks bebas atau pergaulan yang bebas. Nah, saudara, itu sebabnya Rasul Paulus sangat menekankan perkara ini di dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus menuliskannya begitu panjang lebar sekali. Mengapa, saudara? Karena jemaat di Korintus sudah tidak lagi mengamalkan kekudusan hidup mereka. Mereka menutup mata dengan perkara-perkara yang demikian. Mereka berkompromi dengan cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, mengapa demikian, saudara? Oleh karena ramai orang sudah terlibat atau melakukan perbuatan percabulan seperti ini, saudara, sehingga di dalam pandangan beberapa orang atau dalam pandangan orang lain menganggapnya ini adalah perkara yang biasa. Saudara, perbuatan ini, saudara, adalah bertentangan dengan kehendak dan kekudusan Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, itu sebabnya mengapa Rasul Paulus menekankan hal ini dengan panjang lebar di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Karena jemaat di Korintus sudah lagi tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, malah mereka menutup mata akan perkara ini yang berlaku di tengah-tengah mereka. Mereka menganggap ini adalah perkara yang sudah biasa, tidak ada masalah karena ramai orang sudah terlibat melakukan perkara ini. Ternyata, saudara, hal ini adalah bertentangan dengan kehendak dan kekudusan Allah. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan peringatan yang keras kepada jemaat di Tesalonika. Dia mengatakan demikian dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan
adalah pembalas dari semua ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Pada hari ini saudara, percabulan ini juga meningkat di kalangan orang-orang Kristen. Dunia dan setan menyerang orang-orang Kristen baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya muda ataupun tua, semuanya sudah jatuh terperdaya melakukan hubungan seksual yang bebas, pergaulan yang bebas, percabulan terjadi di kalangan orang-orang percaya. Saudara, itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kita menjalani iman kita kepada Tuhan, kita harus hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita melihat di sini, saudara, Allah tidak memanggil kita untuk hidup cemar. Allah tidak memanggil kita untuk hidup bercela, tetapi Allah memanggil kita untuk hidup kudus di hadapannya. Dan saudara, karena dunia melihat kita melalui cara kita beriman sebenarnya. Sebagaimana yang sudah dinasihatkan oleh firman Tuhan, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Berbunyi demikian, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Selain daripada hidup yang terhormat, Paulus juga ingin mendorong kepada jemaat di Tesalonika supaya memperhatikan hidup yang bertanggung jawab melalui kesibukan melakukan aktiviti harian dan bukannya penyibuk, saudara. Sekali lagi ini menunjukkan perbezaan yang ketara dari cara hidup masyarakat yang hidup pada masa itu, khususnya di dalam masyarakat Yunani kuno. Dan saudara, sebagai satu contoh di sini kita melihat Athena, dalam daerah Athena yang terletak di sebelah selatan Tesalonika, saudara, terkenal dengan falsafah dan keagamaan mereka. Mereka memiliki banyak patung berhala atau dewa-dewi, falsafah dan tempat pertapaan. Mereka suka berucap, gosip, berdebat dari hal politik hingga agama. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang ke-21 dikatakan di sini. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu yang lain, untuk mengatakan atau mendengarkan sesuatu yang baru. Pada bahagian ini, Rasul Paulus mendorong jemaat di Tesalonika supaya memiliki cara hidup yang berbeza dengan dunia. Jemaat di Tesalonika digalakkan hanya memikirkan urusan-urusan harian mereka sendiri dan bekerja keras, seperti bertanggung jawab mencari nafkah baik hidup mereka ataupun keluarga mereka. Dan hal ini nampak di dalam kehidupan Rasul Paulus semasa melayani jemaat di Tesalonika. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Dan sekarang, saudara, Rasul Paulus meminta jemaat di Tesalonika menyatakan kasih mereka dengan bekerja keras seperti yang dinyatakan dalam ayat 9 di atas tadi. Sementara kami bekerja siang malam, supaya kami jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Saudara-saudari yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Inilah ukuran atau kesaksian dari hidup kita sebagai orang Kristen. Dunia akan melihat kita melalui cara kita menjalani hidup kita atau beriman kepada Tuhan, yaitu hidup secara terhormat dan bertanggung jawab. Yang kedua, saudara, kasih. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 9, 10 dikatakan di sini, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan
kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Perhatikan di sini, saudara. Tidak hanya lebih bersungguh-sungguh dalam iman, dalam menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, kehormatan di hadapan Tuhan, tetapi juga Rasul Paulus mendorong kepada jemaat di Tesalonika supaya lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam kasih mereka. Saudara, pada bagian ini Rasul Paulus menggunakan dua istilah dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan jenis kasih atau kasih sayang terhadap satu dengan yang lain. Yang pertama di sini, saudara, adalah Philadelphia, yang berarti kasih persaudaraan, yang bermaksud saling mengasihi, menunjukkan rasa prihatin dan mengambil berat satu dengan yang lain. Dan yang kedua adalah agape, yang menggambarkan karakter dari Allah yang sanggup berkorban tanpa menuntut sesuatu dari orang lain. Ini menunjukkan perbezaan yang ketara dengan keinginan hawa nafsu yang kita telah baca sebelumnya, yaitu mengambil kesempatan terhadap orang lain. Saudara, kasih jemaat di Tesalonika yang melimpah ini dipuji oleh Paulus semasa menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Di dalam jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5 berbunyi demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Tesalonika. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bahagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ketika kita berbicara tentang kasih, ada satu ungkapan yang seringkali digunakan, yaitu pemberian ini mungkin kecil, tetapi dari hati yang besar. Ini adalah satu tindakan kasih, saudara. Dan saya ingin memberikan beberapa contoh di sini mengenai hal ini. Mungkin kita masih segar dalam ingatan kita mengenai musibah yang berlaku di Pinanga. Pada masa tersebut ramai yang mengulurkan bantuan, termasuklah gereja kita. Di sini kita melihat, saudara, kemurahan hati jemaat yang mengulurkan bantuan. Tidak hanya pemberian uang, tetapi juga keperluan harian seperti pakaian, kelengkapan dapur, dan sebagainya. Bahkan pada masa pandemi COVID-19 ini melanda, pihak gereja juga telah memberikan sumbangan berupa pek makanan kepada jemaah yang terkesan akan penularan COVID-19 dan bantuan yang lain kepada pihak hospital yang berada di barisan hadapan. Hal ini menunjukkan kemurahan hati Gereja St. Patrick, meskipun pada masa yang sama gereja juga terkena kesannya akibat daripada pandemi 19 ini. Saudara ini hormati di dalam Yesus Kristus. Bagaimana cara kita menyatakan kasih, hormat, dan keprihatinan dan komitmen terhadap saudara-saudari dan masyarakat kita akan membuatkan dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Dan bukannya mengambil kesempatan dengan membebankan orang lain. Sebagai satu contoh, seringkali kita bertanya, apa yang gereja boleh buat untuk saya? Apa kerajaan boleh buat untuk saya? Saudari yang dihormati dalam Yesus Kristus, izinkan saya memberikan satu contoh yang sederhana di sini. Saya secara pribadi, saudara,
ingin memuji dan bersyukur kepada Tuhan di atas usaha jemaat kita yang pada masa seperti ini tetap berusaha, bekerja keras untuk menyara kehidupan keluarga mereka. Sebagai satu contoh yang sederhana, ada jemaat kita yang menjual makanan, ya, dan mengantarnya ke rumah. Saya memberi nasihat kepada istri saya, karena saya dipahamkan oleh istri saya bahwa ada jemaat yang segan mau menerima uang kami. Saya katakan kepada istri saya, sekiranya harga makanan itu misalnya Rp10, lalu ada kos penghantaran sama ada Rp3 atau Rp5, bayar semua. Bayar semua. Karena itu adalah usaha mereka untuk menyara kehidupan keluarga mereka. Kita tidak boleh mengambil kesempatan meskipun mereka segan menerima uang kita. Saudara, untuk hal seperti ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena jemaat bekerja keras. Mereka tidak mau membebankan orang lain. Mereka berusaha demi keluarga mereka sendiri. Itu sebabnya Rasul Paulus juga mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kita menyatakan kasih kita terhadap sesama kita, kita harus bekerja keras, bukan membebankan orang lain. Sebagaimana pengalaman Rasul Paulus di dalam pelayanannya di Tesalonika. Mereka bekerja keras siang malam memberitakan Injil kepada orang lain dan bukannya menjadi beban bagi masyarakat pada waktu itu. Saudara, ini hal yang sangat terpuji. Inilah yang akan menjadi contoh atau perbezaan hidup kita dengan orang lain. Mereka dapat melihat bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada orang lain. Yang ketiga, harapan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Dikatakan di sini, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dorongan Paulus yang ketiga di sini, saudara, adalah supaya jemaat di Tesalonika lebih bersungguh-sungguh lagi bertumbuh dalam pengharapan mereka dalam Kristus. Bahkan Rasul Paulus terus mendorong kepada semua orang untuk saling mendorong dan antara satu sama lain supaya mereka tetap tinggal di dalam pengharapan yang kekal. Pengharapan adalah penting sebagai jaminan bagi masa depan kita. Paulus mengatakan hal ini mengenai kedatangan Kristus yang merupakan saud daripada pengharapan kita. Paulus memberikan jaminan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Pengharapan kita di dalam Kristus adalah berbeza dengan apa yang difikirkan oleh dunia. Itulah sebabnya, saudara, mengapa kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang Kristen pada hari ini tidak seharusnya bersedih seperti orang-orang yang tidak ada pengharapan, terutama sekali pada saat kita kehilangan orang yang kita kasihi. Bagi kita sebagai orang Kristen, kematian adalah seperti orang yang sedang tidur sekejap dan kemudian bangun semula. Ini merujuk kepada pengharapan yang hidup. Dalam hal ini, Paulus memberikan 3 kepastian sebagai jaminan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Yang pertama di sini adalah mereka yang meninggal dalam iman dan pengharapan sekarang bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua,
Mereka yang meninggal dalam iman dan pengharapan akan dibangkitkan terlebih dahulu bila Yesus datang kedua kali. Yang ketiga, mereka yang terlebih dahulu meninggal dalam iman dan pengharapan dan mereka yang masih hidup akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. 3 ciri ini, saudara, merujuk kepada orang yang percaya dalam Yesus Kristus, dalam iman, kasih, dan pengharapan, yang menyatakan perbezaan yang ketara dengan dunia. Bagaimana cara kita beriman, bagaimana cara kita menyatakan kasih, bagaimana cara kita menyatakan pengharapan kita dalam Tuhan, tidak diberikan oleh dunia, karena dunia tidak memiliki perkara ini. Nah, saudara, karena itu, sebagai orang Kristen, saya ingin mendorong kepada kita semua, mengajak kepada kita semua, marilah kita lebih bersungguh-sungguh lagi, memupuk dan bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus sebelumnya. Dalam 1 Tesalonika, pasal yang pertama ayat yang keempat. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi, baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada bagian ini, sebagaimana kita sampai pada topik pengharapan, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengungsikan pandangan pihak gereja atau kepimpinan gereja dengan satu pertanyaan mengenai pembakaran mayat atau kremasi dan kolombarium, yaitu tempat menyimpan abu mayat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah seorang jemaat telah pergi ke tanah pekuburan kita yang baru di Batu 11 dan telah menyatakan satu soalan berkenaan bahagian kolombarium. Soalannya adalah, apakah amalan pembakaran mayat bagi orang Kristen adalah sesuai dengan ajaran dalam Alkitab? Berikut adalah penjelasan pihak gereja. Pembakaran mayat atau kremasi adalah hal yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat pada hari ini berbanding pada masa lalu. Berikut adalah beberapa sebabnya. Di beberapa tempat seperti di Singapura, saudara, tanah kuburan adalah terbatas dan pihak penguasa negeri mendorong pembakaran mayat dilakukan berbanding penguburan. Selain itu, sekarang lebih ramai anggota keluarga yang sudah berhijrah, sama ada karena pekerjaan atau menetap di luar negara. Dan oleh itu, saudara, ini akan lebih memudahkan untuk menyimpan balang abu mayat di kolombarium atau menanam abu mayat berdekatan dengan kampung halaman mereka yang baru berbanding kampung halaman ibu mereka sekarang. Yang kedua, saudara, untuk menjawab apakah pembakaran mayat ini adalah alkitabiah. Saudara, tidak ada perintah yang jelas secara alkitabiah mengenai hal ini atau yang melarang pembakaran mayat. Bahkan di dalam Alkitab kita melihat di sini cara yang digunakan oleh orang-orang Israel pada masa tersebut adalah untuk menguburkan mayat adalah mengorek bukit batu atau gua dan menggali tanah. Soalan yang berikutnya, saudara, adalah bolehkah Allah membangkitkan tubuh yang telah menjadi abu? Ya, Allah boleh membangkitkan orang mati meskipun dari abu. Hal ini bukanlah sesuatu yang sukar bagi Allah untuk membangkitkan orang mati. Allah yang pernah menciptakan manusia yang pertama dari debu tanah, Allah juga tidak ada masalah untuk menciptakan manusia kembali. Bolehkah saya menanam abu mayat? Iya, Anda boleh menaruhnya dalam balang abu mayat dan menanamkannya di dalam tanah atau menyimpannya dalam kolombarium. Apakah penilaian diocesis mengenai hal ini? Dalam buku panduan arahan bishop, saudara, terdapat pembakaran mayat kremasi ini
harus mendapat kelulusan daripada Bishop Diocese terlebih dahulu. Dan liturgi pembakaran mayat ini, saudara, ada dalam atur cara diocese pada bahagian pengkebumian. Yang keenam adalah pertimbangan-pertimbangan yang lanjut mengenai perkara ini. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tidak semua orang merasa selesa mengenai pembakaran mayat orang yang mereka kasihi sehingga menjadi abu. Pengkebumian atau pembakaran mayat ini, saudara, bukanlah mengenai isu iman, tetapi isu mengenai tradisi, amalan, dan pilihan. Dan apa yang paling penting di sini, saudara, adalah kita yang sebagai keluarga memberikan layanan atau memperlakukan orang yang kita kasih secara terhormat, baik pada masa mereka hidup maupun pada masa mereka sudah meninggal. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, apa yang kita boleh simpulkan khotbah pada pagi hari ini? Kita melihat di sini, sebagai orang Kristen, kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Dengan demikian, rohani kita akan menjadi lebih kuat lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Yang ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni,
bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni. Bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi. Dan kami percaya biarlah firman-Mu terus membangun kehidupan kami. Biarlah kami semakin bertumbuh dan matang di dalam iman kami, di dalam kasih kami, di dalam pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah kehidupan kami terus menjadi terang bagi banyak orang melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Jemaat Tuhan, sebagai makluman kita semua, di sini ada beberapa perkara yang sangat penting sebagai makluman kita. Yang pertama adalah pertemuan doa secara dalam talian yang akan berlangsung pada tanggal 9 bulan November pada jam 8 malam, yaitu esok malam. Jadi kami sangat mendorong kepada seluruh jemaat untuk menyertainya bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Pautan pertemuan doa tersebut Anda boleh perolehi daripada pemimpin sel Anda. Jadi Anda boleh merujuk kepada pemimpin sel masing-masing. Yang kedua adalah kita akan mengadakan kebaktian perjamuan kudus pada tanggal 22 November. Jam 10 pagi. Jadi kita mendorong kepada jemaat Tuhan, bolehlah mulai membuat persediaan ya untuk menyediakan elemen-elemen perjamuan kudus sehingga pada tariknya Anda sudah bersedia untuk menjalankan perjamuan kudus. Tiba masanya untuk kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Kita mendorong kepada seluruh jemaat untuk tetap setia di dalam pemberian Anda semua. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 9 hingga 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan adalah melalui pemberian persembahan kita. Kita mendorong kepada jemaat semua untuk tetap setia dan juga tetap bersungguh-sungguh di dalam pemberian kita. Karena seperti janji Tuhan berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh
sehingga berkelimpahan. Jemaat Tuhan boleh memberikan persembahan maupun persepuluhan Anda melalui dua cara. Pertama adalah melalui pemindahan dalam talian ataupun deposit tunai ke akaun gereja. Yang kedua, Anda juga boleh menggunakan aplikasi Boost dengan mengimbas QR Code yang tertera seperti pada skrin Anda. Jadi Anda boleh melakukannya pada masa ini ataupun selepas daripada ibadah ini. Masanya untuk kita berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa agar damai Allah menyertai persidangan parlimen yang bermula sejak tanggal 2 November yang lalu. Kita berdoa agar hikmat kebijaksanaan ilahi dan roh kesatuan diberikan kepada para ahli parlimen agar mereka tidak memandang kepada perbezaan tetapi berusaha bersama-sama untuk mengatasi wabak COVID-19, mengatasi masalah-masalah sosioekonomi dan menyetujui dan meluluskan budget 2021 dengan hanya melakukan beberapa pindahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa menyerahkan persidangan parlimen yang sedang berlangsung Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan terus campur tangan di dalam parlimen ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan berikan kebijaksanaan ilahi kepada setiap ahli-ahli parlimen. Biarlah di dalamnya Tuhan mereka bersama-sama mencari jalan penyelesaian di dalam memberikan kemajuan, memberikan kemakmuran kepada negara ini. Kami berdoa Engkau juga berikan kesatuan roh di dalam mereka bersama-sama berbincang Tuhan. Kami berdoa biarlah tidak ada memandang kepada perbezaan di dalam mereka Tuhan. Biarlah mereka berfokus kepada bagaimana mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di dalam negara kami. Khususnya kepada penyebaran wabak COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau pimpin, berikan mereka hikmat bijaksana di dalam mereka menggerakkan seluruh barisan hadapan di dalam menangani isu-isu masalah-masalah yang timbul di dalam masalah COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga melindungi mereka, menjaga mereka Tuhan. Dan biarlah setiap keputusan mereka akan mendatangkan kebaikan kepada negara kami Tuhan. Kami juga berdoa kepada masalah-masalah sosioekonomi yang terjadi di negara kami. Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat di dalam mereka mencari jalan penyelesaian, di dalam mereka mencari jalan untuk mengatasi isu-isu yang terjadi di dalam negara kami. Dan biarlah Tuhan Engkau yang akan memimpin setiap mereka. Biarlah negara ini akan menjadi semakin baik, semakin makmur, dan keadaan ekonomi yang semakin stabil Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalamnya kami melihat campur tangan Tuhan terjadi. Tuhan, kami berdoa juga untuk campur tangan Tuhan khususnya dalam budget 2021 ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan memimpin setiap mereka agar mereka dapat menyetujui dan meluluskan segala budget tahun 2021 agar semuanya Tuhan kerja-kerja dapat dijalankan dengan baik dan tidak tertunda Tuhan. Kami berdoa biarlah di dalam setiap keputusan ini akan mendatangkan kebaikan kepada rakyat, kepada negara kami Tuhan. Kami berdoa Engkau terus menyertai, Engkau terus memimpin setiap mereka. Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah mereka melihat keperluan rakyat kami dan juga di dalam membangun negara kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur dan menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia
memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai saat ini, bersyukur kepada Tuhan. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan bersama. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya.
agung perkasa, tak